Ya. Ya, habis itu potong kayu. Saya taruh di rumah. Malam-malamnya itu terasa bau busuk, bau bangkai beneran, gimana bangkai orang mati itu bau. Saya ke sana. Habis itu lagi 10 harinya saya di DM sama Ibu Sumawati, anaknya Pak Soekarno, anak buahnya pesan topeng. Mau dikasih ke Pak Prabowo karena Bapak Prabowo kemarin ulang tahun. Pas Ibu Megawati kesini sama Bapak Guruh tuh pas zamannya bapak saya. Maaf, agak sakit ini matanya, sarafnya kejepit. Itu. Oh iya, luar biasa sekali. Dia kelihatan gampang banget, tapi pas pembuatannya sulit banget. Pas topeng itu hampir 1 bulan, ibunya nelpon. Mang, apa sih Banten yang dipakai sehari-hari? Emangnya kenapa Ibu? Ada, dibilang lah pemangkunya Ibu itu katanya topengnya hidup dia. Mungkin di sana agak dikasih di Banten, tapi Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini saya berada di MAS bersama dengan seorang seniman yang sangat luar biasa, seniman pembuat topeng, yaitu Bli Komang Mega. Kita akan mengobrol seperti apa kisah beliau membuat topeng dan juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa, dan juga karya-karyanya sudah banyak dimiliki oleh para pejabat di Indonesia. Sebelum kita memulai perbincangan, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat agar apa yang dilakukan hari ini semuanya direstui oleh beliau. Oke, Bli Komang. Om Swastiastu. Swastiastu Bli Komang. Swastiastu. Apa kabar? Astungkara. Ya. Bli Komang mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners artinya awal Bli Komang bisa membuat topeng itu seperti apa sih? Sejak kapan Bli Komang? Ya, saya membuat topeng belajar secara otodidak. Dari kelas SD, cerita awal nih, dari SD dikasih uang bekal, habis itu dibelanja sekolah, otomatis habis. Dari situ kami dan Bapak bekerja buat topeng untuk uang tambahan. Siapa tahu nanti ada bule yang datang membeli topeng, otomatis uang yang kita dapatkan menjadi bertambah. Terus sampai kita belajar topeng terus dan menekuni dan mencapai hasil yang apa yang sekarang saya buat. Itulah saya berpedoman untuk mewariskan topeng ini. Berarti awalnya Bli Komang membuat topeng itu untuk menambah uang jajan ya? Sebenarnya awalnya uang jajan. Habis itu terus menekuni, otomatis kan kayak orang Bali ada uang jajan yang lebih. Mumpung ada tamu, ngapain kita tidak belajar, terus belajar sampai sekarang pun tetap belajar. Iya. Itu waktu awal itu usia berapa itu kira-kira ya? SD? Usia itu SD itu sekitar kelas 5-an. Kelas 5 SD. Sudah bisa ya? Ya sudah bisa, tapi dari membuat topeng sederhana dulu. Ya seperti kalau orang Bali pengerotan atau penghalusan aja dulu. Nggak berani ngambil bahan-bahan yang keras-keras. Nanti kan bahan topeng itu serananya semua tajam-tajam. Jadi itu waktu itu ngamplas ya istilahnya ya? Ya ngamplas dan pengerotan pakai alat ini. Itu alatnya apa namanya beliau? Ini nama pemutik. Pemutik. Ini keras banget ini untuk menghalus-halusan topeng. Dan kami pas SD itu gak berani ngambil seperti belakas itu. Karena berbahaya juga ya? Untuk kami. Iya. Kemudian Bli Komang bisa mulai membuat topeng benar-benar jadi topeng yang utuh dari kayu menjadi topeng itu sejak kapan? Itu sejak SMA. Oh, sejak SMA ya? SMA udah berani mengambil yang keras-keras, belajar, dilihat sama Bapak apa yang kurang, lagi diservis, terus begitu. Dan dicat langsung, habis itu kan dicat, ditaruhin di atas, kelihatan topengnya laku, di situ udah tambahan lagi. Terus semakin ada yang membeli, semakin semangat itu tumbuh. Ya. Jadi semangat karena ada uangnya waktu itu ya. Iya. Awalnya seperti itu, tapi akhirnya menekuni ya. Menekuni.
Itu kalau untuk buat topeng yang paling sulit di bagian apa biasanya? Biasanya pembuat sulit di bagian erut-erut wajahnya kita. Seperti kita membuat topeng Patih. Patih itu kan karakter orang ganteng. Ya. Orang ganteng tuh gimana? Matanya sipit atau besar? Kalau Patih itu biasanya mata agak besar. Kenapa agak besar? Dia kan seorang prajurit yang pembela tentara, matanya harus tegas. Lain dengan topeng Arsawijaya yang matanya agak sipit. Kenapa agak sipit? Seorang raja itu di mata kalau sipit tidak mengkarakterkan topeng itu sebagai raksasa. Sebagai satria gitu Satria, ya. Dan pembuatan kerut-kerutnya itu yang membuat agak sulit ya. agak sulit ya. Kalau untuk kayu bahan-bahan untuk topeng ini kayu apa aja, Bli? Kayu yang umumnya biasanya tiang buat itu kayu pule sama kayu waru. Kayak ini kayu waru. Ini kayu waru ya? Waru yang natural itu, warnanya muncul-muncul. Kenapa harus memakai dua bahan kayu ini? Karena kayu pule yang bapak saya bilang dulu, kayu pule itu karena ada maknanya. Maknanya dibilang ada ceritanya Dewi Durga pas di Semedi di Prajapati. Karena tumbuh itu datanglah Dewa Siwa mengeluarkan kayu itu 3, kayu pule, kayu kepuh, kepah yang buat untuk topeng-topeng disakralkan. Tapi untuk cari bahan itu kami sulit, kami yang dapatkan sekarang kayu pule aja. Berarti yang 2 sulit ya? Ya, yang 2 sulit, tapi yang gampang sekarang kayu pule nggak gampangan cari. Dan kayu pule itu kami cari itu bukan sekedar mencari, kami cari tempatnya di mana yang bagus. Seperti ada kayu pule, tempatnya di mana? Oh, di perbukitan, di tegalan, bagus. Kalau pule kena getah, misalnya nggak getah, akarnya menyentuh air, itu nggak terlalu bagus. Nanti, kenapa begitu? Kenapa tuh? Topengnya ini kan biasanya kami kirim ke luar negeri. Iya. Luar negeri kan suhu udaranya lain. Ya, ada yang panas, ada yang dingin. Dingin. Kayu ini kalau yang cari yang agak basah tuh nanti di luar negeri bisa mengkiut dia, nanti bisa retak dia. Rusak ya? Rusak dia cepat. Kalau cari yang di tempat bagus tuh seperti tegalan atau tempat kuburan itu yang bagus, dia tetap segini. Proses pembuatan ini cukup lama juga, Bu Gung. Ya, berapa? Hampir 1 topeng 1 bulan. Ya, lama sekali. Karena isi proses perebusan. Kenapa perebusan? Karena serat-serat getah-getah itu supaya keluar dia. Supaya nanti langsung misalnya kita langsung biar bersih dari getah ya. Ya. Misalnya kita dapat kayu langsung kita bikin, nanti lagi berapa bulan dia akan menjamur. Oh ya. Menjamur. Berarti prosesnya bisa diceritain nggak, Bli Kombang? Dari awal nyari kayu, terus kemudian? Dari kayu nanti kita diamin dulu sebentar. Habis sebentar kita proses. Direbus gitu? Belum, kita proses bentuk setengah jadi kita rebus. Kalau udah jadi kita rebus nanti dia pecah karena kan terlalu panas dia. Setengah ini seperti ini, setengah kita rebus. Habis sudah keluar saat-saat gininya, baru kita bentuk. Dan pengecatnya lapisan cat ini hampir 75 lapis catnya. 75 lapis? Iya, catnya. Cat ini seperti air, berlapis-lapis. Kenapa catnya berlapis-lapis? Karena gini, Bu Gung. Kalau catnya sekali aja, gede juga tekstur catnya, emang bagus, tapi nanti dia akan retak telur itu dia. Kalau cat air itu kita terus sedikit-sedikit kita lapisin lagi keringin, lapisin lagi kering sampai 75 lapis, nanti hasilnya akan maksimal bagusnya seperti kaca gitu dia bentuknya. Mengkilat gitu ya. Dia. Otomatis berapa tahun pun tetap segitu catnya. Kalau di pinggir kita di pinggir jalan tuh nggak memandang kualitas topeng, dia asal cat aja nanti akan pecah. Cepat ya. Oh iya. Makanya ini dikatakan memiliki kualitas. Iya, kualitas. Biasanya kalau bertahannya berapa tahun? Ratusan tahun. Ratusan tahun pun bisa ya? Bisa. Sama luar seperti biasa, ya? Kita membuat topeng itu, Bu, kita gak asal buat aja. Kita juga cari hari-hari baik. Seperti hari Purnama, Kajang Kliwon itu kita ambil. Purnama kita ambil, cuman kita ambil kayunya, cuman kita potong aja sedikit. Sebagai penyatu Purnama. Kenapa Purnama? Karena itu supaya nanti hasilnya supaya cerah. Bersinar ya? Seperti cerah. Bulan Purnama ya? Bulan Purnama. Habis itu pengecatan bisa kami ambil hari Kajang Kliwon. Ya, untuk pengecatan. Kenapa Kajang Kliwon nanti warna itu dilihat orang jauh tuh semakin bertaksu, semakin berwibawa topeng itu. Itu kami juga di pas selesainya juga gitu. Kita cari hari baik untuk pemasang apa terakhir, baru kita kasih
untuk kesungian itu. Makanya topeng-topeng itu banyak yang topengnya hidup enggak, kami enggak bilang itu, tapi prosesnya kami. Prosesnya bikinnya. memang apa dipilih lah ya. Dipilih lah hari-harinya. Hari baik ya. Hari baiknya itu. Ini untuk kayu pule sendiri biasanya beli komang dapat di mana aja? Kalau kayu pule, Bung, biasanya ada informasi teman ada. Misalnya kayak kemarin ada kayu pule di Letundo. Ya. Sana kita cari. Dan pun kita cari bahan itu nggak asal-asalan. Ya. Kita lihat dulu perkembangan tumbuh kayu ini Di mana posisinya. Di mana posisinya, bagus apa enggak itu. Baru kita mau ambil. Kalau enggak mending jangan ya, Mending daripada jangan. buang-buang tenaga Ya, dan benar. lain sebagainya. Dan itu biasanya kan kayu pule yang beli komang dapat di Puro Dalam ya. Iya, di Prodalem. Nah itu apakah dapat izin atau gimana? Kalau di Prodalem tuh karena pemaksaan itu emang dipotong karena mengganggu areal di samping. Biasanya seperti itu. Iya, biasanya seperti itu kan karena tinggi maksimal kayu pule itu hampir 50 meteran, Oh otomatis makanya terlalu besar ya. terlalu besar, Akhirnya iya. dipotong, terus Dipotong. dihubungi kontak beli Iya. komang. Di sini ada kayu silakan diambil. Gitu. ya benar. Oh iya. Kita mau punya berapapun gitu. Itu ke desa ya. Ke desa benar. Ya. Terus untuk topeng yang sudah beli komang buat ada berapa jenis sampai topeng? Apa aja bisa disebutin nggak? Kalau topeng berapa jenis banyak, Bu. Banyak bisa dihitung lah ya. Ya nggak bisa itu, tapi salah satunya topeng Gajah Mada, Gajah Mada, Arso Wijaya, Arsa Wijaya, topeng Sidakarya juga. Sidakarya juga, topeng Patih, topeng Munyu. Ya. Termasuk Topeng juga Dewi. topeng-topeng yang untuk digunakan untuk Di puro. Di puro-puro. Iya. Di komang juga kerjakan. Iya kerjakan. Oh ya. Ada kemarin Bugung cerita tentang topeng di puro tuh. Ya. Kami kan buat topeng Ratu Ya. Ratu Gede, Ya. Ratu Gede Macaling Sugro Ring Ya, Pusat Penidal. Kami buat, kami taruh. Ada berapa harinya ada datang yang mencari. Mau cari apa Pak? Cari topeng Ratu Gede. Oh ini barangnya. Habis itu dia pulang. Habis itu kan ini cerita agak aneh ini. Iya, mistis lah ya. Agak mistis sedikit. Kenapa saya bilang mistis? Pas saya datang pas orang itu pulang, saya pikir pas mau ngecat topeng, habis cat topengnya warna hitam. Habis itu kebetulan lagi 2 hari ya, lagi 2 hari aja beli juga nggak ada. Kita ngecat sekarang. Balik ke sini lagi 2 hari gitu Ya. ya. Saya ngecat, mau beli cat, habis itu di rumah. Dari berapa jamnya dia agak ada janji sama saya. Biasanya saya kan kalau orang teman-teman datang tuh janji duluan Bugung, Iya. karena kan kesibukan orang Bali kan Iya. ada upacara adat lagi nih lah. Iya, betul. Dia kebetulan datang, habis itu dari mana Pak? Dari Pejeng, mau cari topeng Ratu Gede. Oh itu, saya suruh dia naik. Habis itu dia bilang, ini dah topeng yang saya cari, tapi harus ganti kumisnya warna hitam. Saya berpikir, benar, barusan dia dapat beli cat. Oh berarti inilah keunikan kami pembuat topeng. Kami buat topeng, tidak langsung pun ada datang yang orang membeli. Yang membeli itu pun juga harus mengganti kumis, dan kebetulan kami juga ada. Berarti istilahnya kayak sudah kayak secara alami Ya, gitu ya? secara alami udah diatur sama alam tuh, beli ini dulu. Habis itu pasang-pasang. Habis itu dia kaget, wah dari dulu saya cari topeng yang baru saya ketemu, gitu dia bilang. Nah itulah kebanggaan kami sebagai seniman topeng, Bu. Iya. Ada yang menghargai Iya. topeng kami. Dan itu topengnya juga dipakai kayak sesuatu Ya nih. disungsung. Disungsung, ya. Disungsung kan otomatis Disucikan karya ya. kami kan ini disungsung, amat senangnya Iya. kami, itu bangganya kami. Dan bangga akhirnya Ya, ya. bangga. Topeng Habis- itu menjadi iya. sesuatu yang sakral ya gitu ya. Benar-benar. Habis itu ada cerita lagi Bu. Iya. Ada kan permata jatuh di sini tempat kerja. Itu permata beli nggak tahu dari mana? Nggak tahu dari mana jatuh di sini. Kok ada permata, saya simpan. Siapa tahu nanti buat topeng itu dipakai. Ya. Saya berpikir apa ya akan terjadi. Ya. Habis itu gue bikin topeng. Kebetulan juga ada datang Iya. cari topeng apa? Mau lihat topeng Sidakarya gitu dia bilang. Naik ke atas. Habis di atas dia berpikir nggak jadi topeng Sidakarya. Nanti Ratu Gede juga dia ambil. Habis itu ada yang kurang kayaknya beli. Apanya nih Bu? Permatanya diganti dong. Di mana saya dapat cari permata sekarang pun? Pas hari itu pun dia datang hari Purnamo. Dimana cari? Bingung saya. Mana cari ya? Ingat saya sama permata yang jatuh tadi itu. Iya. Saya bawa, ini Bu permatanya. Waduh, ini dah yang
suruh sama beliau disuruh dipasang di keningnya seperti ini, di keningnya. Permatanya warna apa itu? Warna hitam. Oh iya. Iya. Pikir, memang harus itu. Satu mungkin kami lihat itu permata jatuh, misalnya kami keiraukan, nanti ada yang cari. Itulah. Ternyata benar. Ternyata benar. Ada pemiliknya akhirnya. Iya. Iya. Kejadian unik-unik itu kali kami pembuat topeng sudah biasa dialami. Dialami. Ya. Ada nggak lagi kejadian bisnis yang unik beli? Yang pernah beli alami? Oh, yang unik. Pas ngambil kayu mungkin? Ambil kayu. Ini ceritanya ambil kayu kan ada kayu pule. Tepatnya di Pura Beji Kengetan. Habis itu kayunya itu dibilang kena petir. Nancap ke tanah sepanjang 1 meter. Petirnya? Enggak, kayunya tumbang langsung. Tumbang. Kena petir, tumbang langsung. Dia masuk ke tanah sedalam 1 meter. Habis itu ada saya punya teman Bapak DPR, ditelepon lah, di kontak saya. Komang, ada kayu pule di dalam Kengetan, mau gak nunas? Aduh, di pro dalam disuruh. Berpikir, ngapain kalau udah dikasih info ada kayu, ngapain nggak ditunas? Nggak dicari ya? Nggak dicari. Tiang ke sana, tiang menurut prosedur, tiang kontak benesa sana, pemangku sana, boleh nggak tiang minta izin ambil supaya tahu nanti kita ambil kayunya nanti didatangnya yang aneh-aneh. Itu yang kami takut sebagai. Yang takutnya ya? Ya, habis itu tiang dikontak, dia ambil aja dah nikah kayunya. Habis nikah kayunya tiang kira kecil dan dia nggak bawa bahan apapun. Tiang pikir kayu itu di pinggir jalan ya, cuma nangkut aja, ternyata nancap di dalam tanah 1 meter dan besar. Saya berdua aja, kami gali dengan alat seadanya seperti batang pohon dalam 1 meter. Tapi kalau pakai logika tanah padat itu di dalam Kengat itu nggak mungkin kalau pakai batang pohon. Kalau nggak ada memang kuasa beliau. Itu di sana kan ada tempat mandi, Bu. Kan dilihat sama warga, beli gak bisa aja beli angkat niki dengan 3 orang, 5 orang baru bisa. Pikir secara logika benar juga, kayu segede ini gak bisa angkat dengan 3 orang. Pas itu saya berdua orang, maunya saya pulang ke Mas cari orang lagi 2 orang untuk 4 orang itulah mengangkat tuh. Saya pulang udah cari teman, nggak ada temu teman-teman, ada satu di lapangan saya temu. Saya bilang, sini yuk, bantuin gitu. Angkat. Tapi nggak bilang saya angkat kayu apa, bantuin aja yuk. Di mana? Nih dekat di Kengatan. Habis itu dia kaget, angkat kayu nih, gede gini kayunya. Habis itu dia punya firasat. Saya akan membawa aturan canang di tempat kayu itu dan di Pura Beji itu. Saya aturin dulu canang-canang, baru saya bawa pulang. Dibawa pulang itu saya 3 orang aja, Bu Gong. Gampang sekali, ringan sekali. Akhirnya ringan tiba-tiba. Ringan ya, tiba-tiba ringan banget tuh. Baru di mobil, panjang mobil tuh hampir 3 meter tuh, gede kayunya itu. Saya heran, mungkin berpikir, mungkin nggak mistis lah. Saya pikiran mungkin masih kuat lah tenaga pagi-pagi angkat kayu segini. Ternyata besar banget. Besar banget, scary gedenya. Habis itu saya pulang. Habis di depan rumah hujan. Kalau kayu pule kehujanan nggak bagus. Saya simpanlah di garasi. Nunggu cuaca reda. Habis reda, saya panggil tukang sensor. Tadi aja bertiga bisa, sekarang bertiga pasti bisa. Tiap punya pikiran gitu. Saya potong di atas mobil carry. Dulunya saya turunin, nggak bisa. Saya dorong nggak bisa. Terpaksa dia di atas carry, tiang potong kayunya itu. Kenapa di atas carry? Turun aja gak bisa. Karena berat. Karena beratnya potong itu. Padahal kemarin bawanya bisa. Bisa, bertiga orang bisa. Aneh ya? Ya, habis itu potong kayu. Saya taruh di rumah. Malam-malamnya itu terasa bau busuk. Bau bangkai beneran, gimana bangkai orang mati itu baunya. Busuk banget ini bau kayu nih. Saya punya ide, hidupin dupa deh, sampai kayunya supaya wangi baunya. Habis itu setiap malam berbau, saya ketahuan sama ibu, Mang, apa nih bau nih? Nggak, mungkin bau apa, saya bilang itu. Kalau bilang sama ibu nanti kan dimarah kok cari di kayu sembarangan, nggak bilang-bilang, apalagi tempatnya keramat sana.
Itu inisiatif ya, tiang Bantenin aja kayunya itu. Ke Canang? Ya, pakai canang. Habis itu lagi 10 harinya saya di DM sama Ibu Sukmawati, anaknya Pak Soekarno. Sukmawati ya? Ya, Ibu Sukmawati. Saya bingung. Nggak mungkin lah sosok Ibu Sukmawati bisa DM saya gitu DM ya? saya dan WA saya. Saya diamin selama 3 hari. WA-nya Ibu itu punya inisiatif, coba tanya ke teman yang ada di sana. Benar gak ini nomor Ibu Sukmawati? Oh ya benar, Bli. Mana Bli dapat ibunya WA tiang? Oh gitu, ya coba WA aja, siapa tahu ibunya ada keperluan. Gitu tiang WA, Ibu, ya Bu mau cari apa? Saya rencana mau cari topeng. Ini tempatnya di mana? Di Mas Ubud. Kapan Ibu mau datang ke sini? Ya lagi 1 minggu, mungkin saya datang sana. Habis 2 minggu, saya buat topeng biasa tuh. Ibu tuh datang. Ya Bu, kan ada apa ke sini? Mau cari topeng apa aja? Saya lihat-lihat aja dulu topengnya, itu dia bilang. Awalnya lihat-lihat itu. Habis itu lihat-lihat, saya cari topeng aja di sini ya. Berapa Ibu? Cuman 60 biji. Saya kaget. Dipikir 1 yang mungkin ya? Iya, 60 biji. Waduh, banyak nih. Mau cari kapan nih? Ya buat santai aja. Habis itu saya cerita dah sama Ibu. Bu, benar Ibu mau cari topeng 60 biji. Kemungkinan kalau Ibu mau benar, kemungkinan ini jodoh Ibu. Kenapa saya bilang jodoh? Karena kayu itu saya potong-potong, jadinya cuman 61. Sisanya ini aja 1. Habis itu, ya gimana keadaan saya Ibu mau kesini aja lihat topeng dan beli. Ya Bu, ini memang jodohnya Ibu. Dan kayu ini pas Ibu mau cari 60, masih sisa 1. Kok bisa pas gitu ya? Ya itu udah. Aneh Sisanya banget itu udah remuk-remuk kayunya Ibu. Cuman dalamnya aja yang pakai yang bagus. Saya kan langsung potong-potong kayunya. Berapa dah jadi? Dapat 61. Itu dibuat topeng apa, Bli? Itu ibunya cari 10 kreasi, yang lagi 50 untuk topeng adat maupun topeng yang bercerita tentang Gajah Mada, Persatuan Indonesia. Berarti itu Bli buat topeng jenis apa aja? Jenis Gajah Mada, Arsawijaya, Pepatih, Prasunggigis, sama topeng Bonres dan lain-lainnya nih Kak. Berapa lama nih Kak dibuat? Hampir 5 bulan yang buat itu. Sendiri? Sendiri. Luar biasa. Tapi tetap yang bikin itu hari-hari baik juga. Dan itu ambil itu dapat sini dikit diamin selama 5 bulan. Dan itu sudah diserahkan semua ke Bu Sukmawati ya? Sudah saya serahkan. Nanti katanya mau dipentasan di GWK. Selain Bu Sukmawati, kira-kira siapa lagi tokoh yang pernah hadir ke sini? Oh, seperti baru-baru ini Sandiaga Uno, saya sempat bertemu sama beliau di acara di Balipu Purano kalau nggak salah tempatnya. Habis itu ketemu sama Menteri Desa, juga di Seminyak juga dia mengapresiasi kami seorang anak muda lah dibilang sama beliau menekuni topeng tradisi. Karena di sini saya bilang anak muda jarang menekuni topeng tradisi. Banyak kan beralih ke pariwisata. Iya betul sekali. Dan jarang banget yang mau jadi seniman di era modern seperti ini ya. Mending kerja di hotel gitu ya. Lebih baik dan dapat uang cepat ya. Kalau kami seniman kan nggak nentu. Iya betul. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Benar. Terus yang pernah gini kan juga katanya ada Pak Prabowo juga gitu. Oh kalau Pak Prabowo itu katanya itu dia pesan, anak buahnya pesan topeng, mau dikasih ke Pak Prabowo karena Bapak Prabowo kemarin ulang tahun. Tapi beliau belum datang ke Bali, nanti pas datang ke Bali nanti yang serahkan. Itu topeng apa Bli? Topeng Gajah Mada juga. Oh, Gajah Mada juga. Ya. Terus selain itu kan ada Bu Megawati juga ke sini pernah? Ya, kalau pas Ibu Megawati ke sini sama Bapak Guruh tuh pas zamannya bapak saya. Pas masih ada Bapak Ibu Megawati itu pas itu ke sini sama Ibu Rini yang mantan Ibu Rini Sumarno ya? Ya, mantan Menteri BUMN. Dia cari topeng 3, topeng Dewi Sri, topeng Patih sama topeng Putri. Kalau Bapak Guruh itu 1 set dia ngambil. Apa itu? Topeng-topeng set, topeng panca. Topeng panca tuh isinya berapa?
topeng panca tuh sekitar 8-an. Sisi Bonres, Asawijaya, Patih, Dalam, Tua. Iya, iya. Selain itu siapa lagi, Bli? Kalau tokoh Bali? Tokoh Bali banyak ya kayaknya. Ya, lupa. Juga saking ada. banyaknya ya. Ya. Kalau tokoh internasional ada nggak, Bli? Tokoh sana belum saya sempat ada nih. Kalau Bapak baru pernah seperti Presiden Timor Leste dari kedutaan di Jepang pernah lah dia. Luar biasa ya. Ya. Berarti sudah luas sekali karya ini tersebar ya. Ya, sudah. Dan kemarin 5 tahun yang lalu juga artis Hollywood dari Australia juga bikin topeng di sini. Oh gitu ya. Iya. Nah itu Bli kalau misalnya jual ke luar negeri biasanya jual kemana, Bli? Topengnya? Biasa yang peminat topeng biasanya Amerika sama Jepang. Oh, kalau Amerika jenis topeng apa yang dicari? Biasanya dipakai Halloween. Oh Halloween. Halloween ya. Iya. Kan itu kan pakai topeng-topeng yang agak serem-serem dia cari sini. Kalau Jepangnya adatnya hampir sama budayanya. Oh, kalau topeng Jepang itu topeng jenis apa itu? Topeng sama kayak topeng ini, ada topeng matanya sipit itu ya? Iya, matanya sipit itu juga dia ambil topeng Bali juga. Oh iya. Itu dipakai apa kalau di Jepang? Jepang itu ditarikan juga. Oh ritual juga ya? Iya. Oh iya, karena ada budaya juga di situ ya. Benar. Tapi kalau di Amerika dipakai di pesta Halloween. Halloween ya. Sekarang masih Bli? Masa pandemi ini? Masih ada. Masih juga ya? Iya, tapi nggak seramai dulu. Iya. Nah, sebagai seorang seniman topeng, terutama kan Bli kan juga mengatakan pembuatan tidak sembarangan. Iya, itu. benar. Dari diri sendiri ada nggak istilahnya kayak pantangan atau nggak puasa dan lain sebagainya, Bli? Oh, kalau pantangan pembuat topeng, biasanya topeng yang disungsung biasanya. Misalnya kita pembuat topeng itu tidak boleh memakan daging sapi. Habis itu kalau ada orang meninggal nggak boleh kita menjenguk. Dan itu aja sih yang pantangannya. Pantangannya. Ya. Itu untuk kalau Bli buat topeng. Topeng yang disungsung. Disungsung ya. Ya. Terus termasuk puasa juga? Enggak ya. Enggak. Berarti lebih ke tidak memakan itu ya. Makan daging sapi dan melihat orang meninggal. Daging babi? Bisa. Masih bisa makan Ya, ya. bisa. Berarti memang tidak sembarangan ya dari Ya, pemilihan dari diri sendiri. Juga memang ada istilahnya kayak sesuatu yang dikhususkan ritual-ritualnya Ya, gitu benar. Kalau sebenarnya kalau bikin topeng itu lebih nggak terlalu dibebaskan lah kita. Takutnya kalau ini dilarang nanti kenapa-napa kita. Ya, pernah nggak melanggar, Bli? Pernah melanggar tuh, setiap bikin topeng pusing. Makan daging sapi itu? Daging sapi ya, kemarin kan ada dagang bakso. Ya. Enak banget, urat-urat nih. Ya, coba makan daging sapi. Apa sambil topeng puyang-puyang. Iya. Wah, berarti itu melanggar ya? Itu melanggar mungkin. Ya, ada juga ya, kemarin Bu Gung, saya dimimpi sama Bapak bikin topeng dalam. Topeng dalam. Lagi 2 harinya datang dah orang cari topeng dalam. Itu dari Penarungan, dari Puri Penarungan. Ya tuh saya kaget. Wah, kok baru kemarin saya mimpi, kebetulan dia agak janji sini ngelonong aja dari cari topeng dalam. Banyakan yang gitu-gitu aja dah yang cari. Pokoknya kebanyakan kode-kode alam. Kode-kode alam, bener. Kode-kode alam aja yang cari-cari topeng yang misalnya nggak kami nyetok, kami cuman stok, temen diamen. Tiba-tiba ada aja yang cari. Ya. Nah, kemudian kan Tribuners mungkin juga ingin tahu nih, untuk harga topeng itu berapa sebenarnya, Bli? Kalau harga topeng, untuk topeng dalam biasanya kami hargai itu 1,5 juta. Dengan isi prada gede, dan isi permata itu. Ya. Kalau untuk topeng kayak Arsa Wijaya gitu? Itu udah sekitar 1,5 juta. Kalau topeng barong, topengnya aja hampir 11 juta. 11 juta. Itu kan kenapa harga 11 juta? Karena itu kan isi emasnya terlalu banyak itu. Rumit ya juga. Rumit ya, ada isi tatahan juga. Kalau topeng-topeng kreasi seperti ini tergantung keunikannya. Kan topeng ini apa itu yang menonjol seperti ini, ada keningnya. Warna itu muncul. Ini berapa ini, Bli? Kalau ini hampir ini 2,5 juta. 2,5. Ini kayu waru. Kami peroleh di dagang, kami diamin selama 2 tahun. Kenapa selama 2 tahun? Karena warna-warna, corak warnanya muncul dia, Bu Gung.
Kalau misalnya kami dapatkan kayu waru, kami langsung buatnya, nanti hasilnya nggak bagus. Karena kayu waru memunculkan warna. Ini seperti kulitnya ya jadinya? Ya, Oh, dan warna-warnanya ini hidungnya bisa warna putih natural, itu dia memunculkan warna kayu waru. hebat ya. Terus untuk Sugro banget itu topeng Ratu Gede? Rude biasanya kalau disungsung berapa aja dikasih punya, ya. Kalau Berarti tidak dipatok ya, ya dia. tidak dipatok. Karena kan jugaan kami mengasih topeng itu seberapa pun dikasih kan, kami tetap berdoa sama beliau supaya kami sebagai seniman topeng dilindungi lah juga. Berarti luar biasa sekali. Berarti beliau tidak materialistis ya istilahnya. Ya. Terus topeng yang paling sulit dibuat? Biasa sulit topeng Arsa Wijaya. Arsa Wijaya. Kenapa saya bilang sulit seperti ini? Contoh topeng Arsa Wijaya. Ya. Dia kelihatan gampang banget, tapi pas pembuatannya sulit banget. Ya, pembuat ini, buat pipinya nih, hidungnya nggak boleh matanya terlalu gede. Kalau gede melambangkan orang raksasa. Dan pipinya harus ini, nggak terlalu ketembam. Harus kelihatan ya. Kelihatan banget gampang, tapi pembuatnya sulit banget ini topeng Arsa Wijaya. Lain dengan topeng. Butuh waktu berapa lama? Hampir topeng Arsa Wijaya hampir selesai ngecat hampir 1,5 bulan. Oh, lumayan ya. Juga pengecatnya itu udah karena warnanya putih harus maksimal. Ini yang berkali-kali dicat ya? Iya, hampir 75 lapis. Ya. Kira-kira apa nih goal beli ke depan? Ya, harapan kami terus berkarya dan mendorong juga generasi muda. Generasi muda terutama. Kenapa saya harus mendorong generasi muda? Kalau semua ke pariwisata nanti siapa yang meneruskan ya? Siapa yang meneruskan? Kami identik dengan budaya topeng, budaya kesenian. Lalu itu hilang, nanti agak orang lain yang bisa bikin. Karena bikin topeng ini gak 1 tahun pun bisa. Belajar, terus belajar. Harus terus belajar ya. Makanya anak muda kalau bikin topeng ini cepat dia ini mumat, karena pembikinannya itu harus emang teliti banget pembikinannya. Dan memang harus sabar ya. Sabar. Juga harapan kami juga pemerintah, perhatikanlah seniman-seniman muda kepada kami. Kalau pemerintah merhatikan, otomatis jiwa kami anak muda semangat. Lain juga udah yang orang tua-tua yang disemangatin, otomatis generasi yang penerusnya nggak bisa dia cuman itu aja yang di. Ya, jadi pemerintah juga harus memperhatikan ya para seniman ini seniman muda. Diberikan peluang dibantu promosi. Dan diberikan pelatihan. Ya, pelatihan gitu. Terutama kan sekarang zaman digital, otomatis kami seniman itu kan nggak tahu kemana harus bisa dipromosikan. Seperti pemerintah kan punya channel dia. Disitulah kami bisa lah mempromosikan topeng-topeng. Harapannya seperti itu. Iya, harap seperti itu. Terus tadi kita balik lagi tadi itu topeng yang bau itu akhirnya gimana? Kayu yang bau tadi itu akhirnya gimana? Itu udah yang dipakai sama Ibu Sumawati. Tapi akhirnya nggak bau ya? Nggak bau, itu udah aneh topeng. Karena udah diaturin, canang, terus dibuat, tiba-tiba hilang baunya. Hilang baunya. Baru saya ingat, pas topeng itu hampir 1 bulan, ibunya nelpon. Mang, apa sih Banten yang dipakai sehari-hari? Emangnya kenapa Ibu? Ada, dibilang lah. Pemangkunya ibu itu katanya topengnya hidup dia. Mungkin di sana agak dikasih Banten, tapi cumi di sini juga agak dikasih Banten. Ya, canang aja ya. Canang aja sehari-hari. Itu udah kasih tahu kalau Jangklion gini Bantennya ibu. Oh gitu, kira-kiraan nggak hidup di sana. Akhirnya hidup juga ya. Tapi kan memang namanya topeng kan emang nggak bisa dipisah dari sakral ya. Sakralisasi. Memang harus istilahnya kayak diberikanlah sesuatu ya gitu istilahnya ya. Kayak canang kalau emang gitu ya. Beli punya gini ya galeri ya, kita boleh lihat nggak? Ya boleh. Oke Tribuners, kita akan melihat galeri Beli Komang Mega. Oh ya, ini topeng Gajah Mada ya? Iya benar Bu Gung. Ya ini dah karyanya yang baru selesai. Katanya nanti mau dikasih ke Pak Prabowo. Ini kalau yang di atas ini topeng apa ini? Ini topeng paksi. Ya. Ini Garuda biasanya. Ya, Garuda jugaan pakai prada gede maupun dibilang emas asli. 24 karat gini ya asli kemasnya.
Oh gitu? Iya benar. Itu emas asli? Iya 24 karat. Sini sama juga. Kadar emasnya 24 karat. Wow. Ya. Ini Luar juga biasa, isi. Makanya kami di Mas Produk Iwayan Mukau ini menjaga kualitas topeng dengan memakai hiasan emas. Berarti itu yang buat mahal juga ya? Iya, itu yang buat mahal. Oh iya iya. Seperti ini, pakai diamond itu nanti kalau kena cahaya ini akan berkilau. Berkilau ya? Iya. Berarti ini permata asli juga ya? Iya, bermata asli. Lain sama warna cahaya peradonya, emasnya itu sama. Ya emas asli ini kan perado oles namanya. Oh iya. Iya. Itu topeng Jepang ya? Ya, ini benar topeng Jepang. Oh iya, ya. Bisa diambil nih. Ya. Bisa dilihatin ke Tribuners, ya topeng Iya. Jepang. Karya Iwayan Mukau juga. Ya. Ini bisa dijelasin nggak sedikit? Kenapa matanya sipit? Kan Ciri khas ya? ciri khas orang topeng Jepang itu topeng Nuh namanya. Oh, topeng Nuh. Ya. Kan ada sakral juga kan kisah itu, Nuh itu. Ya, ada. Tapi kan banyak juga orang-orang Jepang mau buatin dicari. Pesan-pesan juga banyak. Di sini juga kami juga kebanyakan pesan topeng itu dari Jepang, Bu. Pesanan kami dan juga Amerika. Seperti Amerika yang ini dah cari Sidakaryo ini. Oh, coba bisa diambil, Ya. dilihatin ke Tribuners. Ya, Sidakaryo. Ini yang untuk orang Amerika ya? Amerika Dipakai banyak. Halloween ya? Ya, Halloween. Apa nggak serem itu? Di topeng buto hijau namanya nih. Oh, buto hijau ya? Ya, 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 ya. buto hijau. Ini kalau yang mata satu topeng apa itu? Buto cuil. Buto cuil itu kan Buto cuil ya. orang yang Yang suka ganggu jahil ya? Jahil. Buto cuil. Itu kreasi baru juga. Ya, kita lihat yang lain lagi. Dan juga ini Bu Gong, Ya. dari Jepang juga di topengnya kami juga dibikinkan buku. Oh, Karya Bapak ini. Banyak buku-buku yang dibuatin langsung sama bule-bulenya. Ini juga langsung diisi sastra wih, sama Ratu Perandonya. luar biasa ya. Topeng ini topeng bermeditasi. Ceritanya hati kecilnya muncul. Ini wajahnya kita, tapi Tiga wajah. Tiga wajah. Seperti kita, wajah kita, tapi di dalam hati itu muncul wajahnya hati itu, atau bisa disebut curahan hati. Bisa disebut topeng ini berwarna emas. Nggih. Kemudian Niki, apa ini? Ya, kalau ini topeng kreasi namanya. Topeng ini topeng Kalerau. Ini Oh, itu Kalerau? Ya, ini simbolkan bulan. Ini bahan kayunya kayu waru, Bu Gung. Uniknya kayu waru, Warna. ini warna hidung sama matanya nggak bisa dibuat. Emang natural ya. Oh iya. Itu yang membuatkan juga kami memproses topeng waru itu sangat lama. Dan juga seperti ini contohnya yang lebih jelas. Berapa lama? Pembuatnya hampir 2 bulan. Karena itu kayu waru keras dia, lain sama kayu pule. Kayu pule agak lembutan dia pembuatnya. Ya, ya. Pembuatnya. Itu yang ini topeng Ini apa? topeng tua. Sosok tua. Lambang apa itu? Orang tua. Ya, orang bijaksana. Itu yang isi taring? Tando, sorry. Itu udah topeng Jepang juga. Oh, topeng Jepang juga ya? Iya, topeng Jepang juga. Sama-sama juga bawahnya itu. Ya, bawahnya kayak topeng-topeng zaman dulu ya? Iya, samurai ya, benar samurai di Beten Takeshi biasanya. Ini apa ini, Beli? Ini topeng baru bangun yang bercanda. Oh, Topeng wab namanya. wah, gitu ya? Ya, wah. Menguap ya? Iya, menguap. Iya, iya, iya. Kalau ini sama juga? Sama juga, tapi kami kreasikan dengan lukisan. Lukisan ya? Double jadinya. Buat topeng lagi lukisan Lukis di kayu. lagi ya? Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Terus, kalau yang ini? Hah, itu tuh, topeng ledek namanya. Topeng Suka ledek. anak-anak. Ada juga topeng kami, yang satu topeng itu 2 wajah. Mana? Seperti ini. Oh, ya. Karya emang. Ya, ini kenapa sedih dan ini kenapa senyum. Kami filosofikan kami bersuami istri, gak semua kita senyum. Kita harus Bareng-bareng ya? bareng-bareng, sedihnya ada, senyumnya ada. Suka duka bersama gitu ya? Suka duka Ya, ya, bersama. ya, ya. Namanya topeng bodang bading. Bodang bading. Iya, Oh, iya. dibalik, balik. Nah, Niki yang segera pukulin topeng Ya. Ratu Gede nge? Ya benar, topeng ratu gede. Ini topeng Ratu Gede Mas Mecaling. Ya, Terus Niki topeng Ratu Istri. ya ratu istri. Niki Rangdo. Rangdel. Ya, kalau ini topeng Arjuna, Nggih. Sinta. Arjuna Sinta. Hanoman nggih. Ya, Anoman.
Nggih. Ki ganteng juga ya. Nggih. Topeng tua. Topeng tua nggih. Nggih. Bukan. Yang ini topeng cerita Ramayana, Bu. Nggih. Ada beda gininya, topeng babinya, naga, ada singa, Nggih. Anoman, guak. Hmm. Ini ada prajuritnya. Ini topeng yang ditarikan biasanya nggih? Iya, tarikan biasanya di Taman Pule setiap 6 bulan ditarikan. Topeng Taman Pule. yang di sini. Oh, nggih nggih nggih. Niko yang cantik di atas dua nih, Ini topeng Dewi di Saraswati. Nggih. Karena di atas kepala itu kami isi burung. Ini topeng barong juga beli ngambil nggak Ya, barongket nggih? ya barongket juga yang ambil. Ini dah yang buat mahal dengan aksesoris emas 24 karatnya. Oh gitu ya. Iya, semua isi emasnya nih. Termasuk Niki juga nggih, topeng barong Ya, bangkung ya? barong bangkung. Oh, ya ya. Semua. Kalau ini topeng apa ini beli? Ini namanya topeng bobon resan. Oh, bobon resan ya. Ya, bisa kami contohkan karakternya. Nggih. Oh, iya. Selamat datang, Bu Kong. Baru sampai kami di tempat topeng. Maaf, agak sakit ini matanya, sarafnya kejepit. Itu. Oh iya 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 iya, luar biasa sekali. Ya. Kalau ini Ternyata beli juga bisa gini ya, lakon ya. topeng Susi. Oh, Susi ya, tahu ya. Bobon resan Ya, ya. bobon resan. Ya ya ya. Jangan malu. Saya agak dikasih pacaran sama ibu-ibu. Jangan nak malu. Luar biasa. Kesini nak ya dijemput. Ya. Ya, Pak. Ini kan Susi ini kan juga tokoh terkenal ya, Ya, Bobon Res ya. nah. Kalau yang karakter yang lebih keras seperti ini. Kenapa kami karakter keras? Karena giginya lonjong. Hei. Gimana kau? Main. Aduh, itu aduh. Ayo, cari balik. Yuk, hai. Ya, ya. Ya, seperti itu. Biasa. Luar biasa sekali beli, banyak sekali kemampuan beli ternyata ya. Ternyata topeng yang dibuat tidak hanya 1-2 jenis ya. Iya, banyak sekali. karakter. Luar biasa. Kami buat topeng, bukan sekedar buat topeng, harus bisa mengkarakterkan. Iya. Kalau topeng ini gimana bagusnya karakternya. Nggak asal, bikin ini aja, nanti kalau ditanya, ini topeng apa? Nggak bisa kita mengkarakterkan. Itu bisa diambil nggak foto ayahnya beli? Ya, bisa. Bisa beli ceritakan sedikit sosok ayah. Ini ayah saya, namanya Iwayan Muke. Dulu dia menjabat sebagai Benesa Adat selama 10 tahun. Dan habis itu menjabat Klian Banyar Batananca selama 10 tahun. Habis itu menjadi Klian Pemaksan selama 5 tahun juga. Dan kemarin jadi Klian keluarga kami selama 5 tahun juga. Dan baru-baru ini dia juga sebagai penasehat Benesa se-Nusantara. Waktu-waktu ini Bapak meninggal pada tanggal 20 Desember 2020. Tepat tanggal 20 ini dia hampir 1 tahun meninggal. Bagaimana kesan beli terhadap beliau? Kesan saya terhadap Bapak sangat panjang. Kenapa saya panjang? Banyak yang saya dituntun menjadi seorang seniman topeng. Dulunya semesti Bapak ada, disuruh gini, campahkan. Disuruh gini, campahkan. Setelah Bapak gak ada, baru saya ingat, dulu saya dikasih tahu gini, ternyata gini manfaatnya. Sama seperti gini, Bu Gung, saya menceritakan kemarin pas masih Bapak saya ada, saya bekerja di bawah. Dia mengkodokkan saya, Komang, bersihin topengnya tanggal 27. Kenapa Pak? Nyambut tahun baru katanya mau pariwisata dibuka. Oh gitu. Habis itu Bapak saya meninggal, saya kan bingung. Saya ingat pas itu kemarin dia menyampaikan kepada tiang tanggal 27 tolong bereskan topeng-topengnya di rumah. Pas tanggal 7 saya bereskan topengnya, saya lap-lap semua Bu Gung.
Habis itu lagi berapa jamnya saya ditelepon oleh kementerian, katanya topeng Wayan Muko harus dipamerkan di Puri Santrian di Bondowo dalam acara Sandiaga Uno kunjungan dalam pertama jadi menteri. Baru saya ingat, oh ternyata saya disuruh ada manfaatnya. Iya, saya disuruh membersihkan topeng untuk pameran bertemu Sandiaga Uno itu ternyata. Iya, ternyata ini yang disuruh saya bersihkan topeng untuk bertemu beliau. Berarti nama besar Wayan Muko itu ya, luar biasa ya, luar beliau. Biasa. Dan sosok beliau yang mengajarkan beliau sampai seperti ini sekarang ya. Benar. Bapak juga dianugerahkan maestro topeng ini. Maestro topeng pada tahun 2015. Dan juga memperoleh penghargaan Wijakusuma. Apa itu? Penghargaan seniman di Kabupaten Gianyar. Pesan dari Bapak yang paling beli ingat. Kesan saya yang teringat, Bu Gung, selama niki setiap tiang diajak kemana-mana sama Bapak pasti selalu Mang Raga sebagai nak Bali ingat nasi hijau. Dan habis itu pembuat topeng Mang tutup sep topeng nih. Jadi gitu Bapak Manpidan Bapak ini membangun tahun 73 dengan susah payah. Jadi bawa tegah dan Bapak daungin kutang. Dulu saya Bu Gung, saya tamatan hukum, saya kerja di notaris selama 2 tahun. Baru bekerja di sana hampir mau 3 tahun saya disuruh pulang, Mang, mulai dah. Jadi mulai berbagai di kantor orang bersenang kenjal, mulai nyepeng yang hilang bapaknya kau neng wariseng pangsing sebuah nama tuh ada tapi sing ada neng wariseng hilang. Banyak yang punya pengalaman teman-teman di Ubud juga kakeknya seorang pelukis terkenal tapi anak cucunya nggak bisa. Jadi itu yang berpikir mulai kan boleh kutang bagai di kantoran ini aja tutup gang masih nanti yang hilang bapaknya ke warisan itu aja yang tiang ingat kesasan bapak dan juga yang tetap menasico raga pembuat topeng pembuat yang sakral juga tetap lestarikan ke karena kan istilahnya rezeki bisa dicari ya, tapi warisan leluhur lebih berharga ya, menjaga lebih sulit daripada menciptakan ya, betul. Apalagi Bapak sudah sangat terkenal sampai diundang seperti itu ya. Iya benar. Luar biasa sekali. Itu harapan beli Komang biar terus nanti diwariskan ke depannya. Diwariskan ya. Dan juga Diko saya mengajak, bukan saya aja, teman-teman yang ada lingkungan sini, anak muda bangkitkan lagi seniman topengnya. Karena Desa Mas pusat kerajinan seni topeng patung. Kalau topeng hilang, patung jadi sama juga ya. Sama juga. Jadi jangan sampai punah ya. Ya benar, itu kesan saya ingat. Itu kan ini. Niki Bu Gung, topeng yang pernah disiarkan oleh TV nasional. Topeng ini topeng unik saya bilang. Kenapa saya bilang unik? Giginya ini dengan naturalnya warnanya putih, pipinya warnanya putih, pipi dan ini warna juga putih dan matanya terutama warnanya putih. Ini keunikan dari kayu waru. Kami juga pembuat seniman harus berpikir kalau lihat topeng ini, kayu ini apa yang harus dibuat. Dan kami bisa hasilkan topeng ini. Dan topeng ini tidak kami jual karena dengan keunikannya kami susah. Sama juga dengan topeng ini. Topeng ini juga disebut Ratu Niang. Dengan matanya natural, bukan dibuat-buat, ini emang dari kayunya. Berbentuk mata lensa dia. Dan pipi ya nih. Sama juga topeng ini kami tidak jual karena dengan keunikannya. Ini semua ini koleksi tidak dijual. Ya, niki semua. Niki ada topeng Bapak dari tahun 78. Oh, ini koleksinya Bapak. Ya. Tahun 78 ini. Ada kolektor yang kemarin mau tawar 15 juta saya agak kasih. Tapi dengan materi kalau pikir-pikir apain uang nggak diambil tapi karya Bapak susah dicari. Dan kenangan beliau juga ya. Iya. Cara merawatnya gimana? Cuman lap-lap mantan biasanya. Dilap ya? Lapnya aja. Juga kayak nih. Topeng Gajah Mada juga koleksinya Bapak.
Banyak juga topeng Gajah Mada dikoleksi sama pejabat-pejabat seperti Kapolda. Kenapa Kapolda juga senang cari topeng Gajah Mada? Karena filosofinya dia sebagai pemersatu dan pejuang dan politiknya. Makanya pejabat-pejabat sering ambil topeng Gajah Mada. Dan baru ini saya bikin topeng Gajah Mada mau dikasih Bapak Kapolda. Banyak juga pengalaman, ada orang kesurupan di sini cari topeng. Habis itu dia dapat, langsung bilang, ini dah yang saya cari, ini dah yang saya cari. Dari lama-lama saya cari, ini dah yang saya cari. Termasuk juga pas Bapak masih ada, juga ada pengalaman dari Puri Gerenceng. Dia mencari topeng Gajah Mada, di dalam mimpinya ditunjuk cari wajah saya di Bali Tengah. Dia cari ke Sukawati, bukan, wajah saya di Bali Tengah. Lagi ke Singapadung, bukan, itu bukan Bali Tengah. Lagi ke Sakah, lagi ke utara, sampailah dia di sini di Mas. Dan lihat topengnya, dan di sini dia mengambil topengnya dengan suka hati dalam serius itu. Ini dah yang cari topeng Gajah Madanya, dan topeng itu sekarang disungsung di Puri Gerenceng. Pengalaman itu yang saya dapatkan. Kemarin juga ada topeng, salah satu topeng ibu saya bergerak sendiri. Nih, bergerak sendiri. Tiang pas sebelum topeng ditaruh di tempat ini, dulu taruhnya di kamar. Saya pikir, mungkin ada tikus bergerak-gerak sendiri topengnya. Mungkin ada tikus. Habis itu dipindah ke kamar kakak tiang yang nomor 1. Topeng itu bergerak sendiri, belok. Habis itu datanglah ada paranormal atau pemangku bilang, Bapak, topengnya jangan taruh di kamar karena topengnya sudah mempunyai jiwanya. Makanya saya taruh sekarang di tempat ini untuk sebagai orang Bali kata penjaga-jaga. Dan topeng ibu saya itu juga meminta topeng, itu uniknya. Topeng meminta topeng. Topeng itu meminta topeng Sidakarya, ketika topeng itu ada ditempelkan jadinya satu. Contohnya seperti itu topengnya. Topeng Sidakarya itu ditempel, topeng meminta topeng. Ini dia. Salah satunya, yang uniknya. Ya, pas dulu Bapak tiang pacaran ke ibu. Niki dah tempel. Makanya topeng mencari topeng. Ternyata di Terawang, ternyata topeng Sidakarya-nya diminta. Ya, itu dah uniknya. Padahal ukurannya lebih gitu, gede. Pipas kelihatan di telinganya. Dia. Ini topeng Gajah Mada. Kita dulu ditaruh di kamarnya tiang. Makanya tiang taruh sejajar. Ya Tribuners, demikian obrolan kita hari ini dengan Bli Komang yang luar biasa sekali. Bagaimana orang muda seperti beliau sudah berpikir untuk melestarikan seni budaya Bali, khususnya seni membuat topeng di Desa Mas. Semoga saja inspirasi dari anak muda ini menjadi inspirasi bagi kaula muda khususnya di Bali untuk bisa melestarikan lagi apa itu seni topeng, seni patung dan lain sebagainya agar tidak punah. Demikian Bli Komang, terima kasih banget hari ini sudah diajak ke galerinya dan berbagi bersama Tribuners di rumah. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.